Kita ke yang satu ini Bapak Ibu. Ini menarik, ini yang mungkin menarik juga, menarik untuk didiskusikan. Ada 3 hal yang menjadi pemicu kenapa ini saya terus menyamakan atau bahkan mungkin nanti sama dengan yang diinginkan oleh Pak Kris itu. Yang pertama ini, bahwa penyiapan SDM berkarakter Indonesia merupakan suatu usaha serius dan strategis menuju perwujudan Indonesia Emas 2045. Ini Bapak Ibu, kenapa saya nyebut ini ada istilah ini, berkarakter Indonesia. Ini kan tidak lepas dari euforia beberapa tahun terakhir itu kan pendidikan karakter, terus definisinya macam-macam sesuai ahli, dan referensi yang digunakan ini ada kalanya yang referensi yang tidak menyentuh Indonesia atau tidak berakar Indonesia, sehingga susah untuk dilakukan dan kadang nggak cocok dengan jati diri atau mungkin ini yang diinginkan oleh bangsa Indonesia. Bahkan ada senior kami yang mohon maaf ini ya rada-rada piye ini loh. Sebagai contoh, beliau menyatakan kalau diskusi bicara tentang pendidikan karakter kalau tidak menggunakan referensinya Likona itu belum pendidikan karakter, belum membahas tentang pendidikan karakter. Ini kan sesuatu yang kurang pas, walaupun beliau, saya alumni dari Amerika dan keilmuan saya adalah terkait dengan ini apa pengembangan afeksi, nah, seperti itu. Nah inilah yang itu, dan faktanya apa yang terjadi sebelum ada ini paparan tentang atau kebijakan tentang profil pelajar Pancasila ini kan juga memang ada usaha-usaha untuk ayo berkarakter, ayo sopan santun, ayo ini dan seterusnya. Tapi faktanya yang namanya kriminalitas, bullying, terus dan yang lain ini masih mendera. Kita didera oleh kasus-kasus yang seperti itu. Dan mudah-mudahan saja loh Bapak Ibu ya, dengan sekarang trennya arahnya untuk ini dikemas dalam profil pelajar Pancasila, mudah-mudahan keinginan kita bersama itu bisa terwujud, dalam arti anak yang kita didik, anak yang kita siapkan itu memang betul-betul menjadi SDM yang berkarakter Indonesia. Yang berkarakter Indonesia, ya ini versinya profil pelajar Pancasila itu ada 6 kan itu. Nah, disinilah yang diharapkan terus nanti perwujudan Indonesia Emas 2045 ini terwujud. Saya sejak awal ada ini digelontorkan, mohon maaf, atau diapakan ya, diterbitkan blueprint Indonesia Emas 2045 itu kan cirinya menurut saya yang masih saya tangkap itu kan 4, yaitu PKIA, yaitu SDM yang P produktif, terus K kreatif, terus inovatif, lalu yang A-nya itu afektif. Nah, afektif itulah yang mungkin berkarakter ini Bapak Ibu. Nah, ini yang demikian. Dan itu tertuang di kurikulumnya dan seterusnya itu. Apakah saat itu sedang menyusun kurikulum 13 atau kurikulum yang mana. Tetapi perjalanan kita ini ya namanya Indonesia sedang menuju negara maju itu ya ikhtiarnya macam-macam, terus respon-responnya macam-macam. Ya ini belum apa-apa ya terus wis do merespon
istilah Jawane sudah bengok kabeh. Nah, ini kan gitu. Termasuk belum macam-macam lah Ibu Bapak ya ini. Nah, ini. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, SDM berkarya Indonesia sudah diupayakan sejak lama dan upaya terakhir bernama ini tadi yang sudah saya sampaikan ya. Proyek profil pelajar Pancasila yang merupakan dari kebijakan kurikulum Merdeka Belajar. Ini sampai istilah profil pelajar Pancasila itu tidak ditemukan di mana-mana kecuali yang ada di konsep Merdeka Belajar dan terus Merdeka Belajar itu yang katanya menggunakan filosofinya Ki Hajar Dewantara, artinya anak diberi kesempatan sebebas-bebasnya untuk tumbuh kembang dan seterusnya ini. Ya, itu terus dituangkan dalam sebuah kurikulum. Nah, kurikulum itulah kurikulumnya yang dinamakan kurikulum Merdeka Belajar. Saya membaca beberapa tulisan kurikulum Merdeka, kurikulum yang di dalamnya atau perwujudannya itu dalam bentuk Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar ini kan secara umum dikatakan anak diberi kesempatan yang bervariasi, termasuk standar-standar yang dia jangkau, dan seterusnya sehingga dia bisa tumbuh kembang. Ya, terus muncullah yang sekarang, walaupun dulu itu sudah ada namanya kurikulum berdiferensiasi. Nah, kemarin entah itu keproject atau enggak, Kementerian Kemendikbudristek tidak akan mengubah kurikulum Merdeka ke kurikulum nasional. Aku bingung karena gimana kan itu. Sepanjang yang saya ketahui, kurikulum yang berlangsung itu ya kurikulum nasional kan gitu. Persoalan di situ ada muatannya kurikulum Merdeka atau apa itu kan tetap kurikulum nasional kan itu. Nah ini yang kadang-kadang itu tadi saya sampaikan orang itu sah-sah saja untuk berkomentar dan seterusnya. Sampai tadi saya matur bahwa profil pelajar Pancasila itu ya hanya ditemukan ya di Merdeka Belajar dan kemasannya ada di kurikulumnya itu yang disebut kurikulum Merdeka. Ya ini Bapak Ibu. Dan ini tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dinamis dan mesti ada sesuatu yang bergerak harapannya menjadi lebih baik. Nah, ini contoh saja yang dalam hal beberapa istilah yang perlu kalau kita cermati itu kan memang menuju ke yang lebih baik. Contoh sekarang dulu target belajar itu yang namanya output, terus sekarang menuju ke outcome. Ini kan positif. Jadi tidak sekedar tampilan anak itu hanya atas dasar standar sekolah, tapi sekarang sudah sampai pada standar pengguna lulusan. Itu kan outcome datunya. Terus dulu orang nyebut tujuan, ya, terus sekarang orang nyebut terus menjadi kompetensi, terus sekarang diistilahkan CP. Ini sesuatu yang positif, yang apa namanya, yang perlu untuk kita jangkau. Tetapi kita sebagai bagian dari ilmuwan tidak boleh serta-merta mengemukakan sesuatu, nyebut sesuatu, tapi gak ngerti asal usulnya, tidak ada konsep dasarnya. Nah inilah yang untuk kita itu kan. Nah terus berikut, bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila di era kurikulum Merdeka Belajar, khususnya melalui inovasi teknologi pendidikan. Nah ini yang nanti menjadi fokus pada kita. Pak Kris, kelihatannya seperti ini maunya Pak Kris ya? Atau beda lagi Pak Kris? Betul, Benar Pak Kris ya? sangat beres. Oke. Tapi kalau ini salah terus saya berhenti, dilanjut Pak Kris itu ya Pak Kris ya? Bagus Om, kami senang. Siap. Ya, yes, kita akan ini Pak ya, satu komunitas baik.
ini Bapak Ibu sebagai rasionalnya dan memang kita apa namanya perlu melalui banyak hal yang itu semua adalah dalam rangka untuk kemajuan Indonesia lebih baik. Kita ke apa namanya topik berikut yang ini tadi profil pelajar Pancasila ini. Untuk itu seperti yang tadi saya matur bahwa profil pelajar Pancasila ini kan ada di konsep Merdeka Belajar yang mana harapannya itu terwujudnya nanti ketemu pendidikan berkualitas di seluruh rakyat Indonesia dan ini tentu bentuknya yang bagaimana produk dari ini terus dikemukakanlah namanya profil pelajar Pancasila. Saya sangat setuju itu. Nah, karena ada ini kebijakan Merdeka Belajar, harapannya itu seluruh pemangku kepentingan pendidikan termasuk peserta didik diharapkan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan yang sepenuhnya. Semuanya diharapkan gitu. Nah, ini mudah-mudahan itu terwujud walaupun yang baru tampak itu kan sekolah, guru, terus sekelompok komunitas masyarakat, termasuk mungkin dunia industri, dunia usaha, ya dan ini dan termasuk keluarga ini. Ini harapannya itu dengan berbagai peran yang dimainkan. Contoh keluarga ini kan menurut saya itu kita harus sudah berani mengubah ini pola pikir. Kalau dulu keluarga yang di dalam orang tua itu menyerahkan semuanya ke urusan guru, urusan sekolah, ya, penting sekolah minta uang berapa karena mungkin keluarga juga punya ini problem tersendiri yaitu bekerja membangun keluarga, mencari uang dan seterusnya. Terus kadang kan urusan sekolah atau pendidikan anaknya serahkan pada guru dan sekolah. Ini sekarang, tapi ini mestinya tidak boleh seperti itu. Ya mestinya keluarga itulah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak masing-masing kan gitu. Ya ini harus demikian. Lah kemarin itu Pak Bu terjadi ini di saat pandemik itu terjadi koreksi yang luar biasa ya, koreksi artinya ini mengoreksi tentang peran guru, peran keluarga terhadap pendidikan anak. Nah, kemarin itu sekolah anak itu lumpuh terus karena sekolah ditutup, libur, terus sekolah juga belum punya infrastruktur perangkat yang memadai untuk ada pembelajaran terusnya, termasuk di keluarga sendiri itu perangkat dan instrumennya belum ada, maka apa yang terjadi anak. Coba kalau misalkan sejak awal itu tanggung jawab itu adalah keluarga, saya kira dengan pandemik dan seterusnya itu tidak seperti yang kemarin itu. Nah inilah yang itu. Ini saya perlu itu. Lalu guru pun dengan ini sebagai agen perubahan, seharusnya guru itu harus bisa mengubah ini pola pikirnya. Kalau dulu ini seolah-olah itu orang guru sebagai center pembelajaran, belajar anak, tahu sekarang harus dirubah. Ini sebabnya ketika saya melakukan pengabdian pada masyarakat dan sasarannya itu adalah guru-guru sekolah dasar, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan itu ini woro-woro istilah memberikan statement gini, Bapak Ibu tolong harus dirubah pola pikirnya. Sekarang yang harus diutamakan itu adalah eksistensi anak. Ya. Kita nggak ada anak-anak usaha didik, mungkin nggak ada pekerjaan. Ini sebabnya itu menjadi titik awal kita untuk mengajar ini dan seterusnya. Ini hal-hal yang positif ini Bapak Ibu. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan peserta didik, ini mesti harus diutamakan dan seterusnya ini. Nah
Ini yang apa namanya yang harus kita itukan sehingga tidak harus pokoknya kalau enggak guru yang memulai enggak ini dan sebagainya, maka era sekarang guru itu nanti akan bangkrut ya. Saya katakan akan bangkrut kenapa? Karena saya nggak yakin guru itu bisa mengikuti kemajuan perkembangan ilmu teknologi secara utuh ya, secara komplit. Ya, ini. Nah, inilah yang ini kalau senternya Bapak Guru demikian. Termasuk yang institusi pendidikan lalu dunia usaha dunia kerja ini dengan adanya magang, dengan adanya praktisi masuk sekolah atau masuk kampus dan seterusnya ini demikian, termasuk juga masyarakat. Inilah yang apa namanya yang diharapkan itu bisa mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar banyak paket-paket termasuk target yang salah satunya itu adalah merumuskan lebih dahulu sebetulnya sosok SDM yang kita inginkan yang bagaimana. Nah, itulah yang menarik apa yang ini Pak diterumuskan profil pelajar Pancasila itu yang sesungguhnya adalah pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan mungkin sudah enggak saatnya lagi orang protes, kok 5 Pancasila, kok tidak 10 atau apa dan seterusnya. Nah, ini sudah enggak perlu karena Pancasila itu sudah merupakan perjanjian kita dengan negara atau dengan diri sendiri atau apa untuk mewujudkan 5 hal itu. Ya, ketuhanan, kemanusiaan, terus persatuan, musyawarah mufakat, terus keadilan sosial dan seterusnya. Nah, 5 ini apa profil pelajar Pancasila itu yang tadi itu sesungguhnya adalah jati diri kepribadian Indonesia, karakter Indonesia, terus dikemas dalam ini Bapak Ibu 6 hal 1, 2, 3, 4, 5, 6 beriman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ini, terus berkebinekaan global, ya, terus kemudian bergotong royong, terus kreatif, bernalar kritis, terus mandiri. Nah ini saya 2 hal ini setuju dipadankan Pak. Kalau kritis saja ini nanti sekabehane semua orang itu dianggap jelek karena kritis dan seterusnya. Nah ini kan otak kiri, terus kreatif itu otak kanan sehingga belahan otak kanan kiri itu imbang dan seterusnya. Dan ini juga bagian dari C4 keterampilan yang dibutuhkan di era reformasi, di era revolusi industri 4.0 dan yang lain. Terus yang berikut ini tentang ini Pak, contoh aja mungkin berkebinekaan global, ini pertahanan identitas, budaya luhur, lokalisasi yang juga bisa harus tetap terbuka dengan budaya lain untuk budaya baru yang positif. Nah ini kan berkebinekaan global artinya keunikan itu merupakan rahmat dan tentu itu harus kita kembangkan dan seterusnya itu. Terus bergotong royong ini melakukan aktivitas bersama dengan sukarela sehingga membuat pekerjaan menjadi lebih ringan. Nah ini yang apa namanya perlu kita bangun karena faktanya itu gara-gara kepentingan yang lebih ini lebih sempit terus niatan besar itu terabaikan dan seterusnya. Lalu yang berikut kreatif, ini mampu modifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original. Selain itu karya tersebut tentu harus bisa bermanfaat, punya arti, serta berdampak. Nah ini Bapak Ibu. Nah, kalau saya katakan simpel itu, kreatif itu berani tampil beda. Nah ini yang kreatif. Lalu yang bernalar kritis, mampu secara objektif, memproses informasi dan baik. Dan di sini nanti akhirnya kan yang bersangkutan itu memang betul-betul bisa berpikir kritis sistematik.
terus mandiri, yaitu mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya ini. Nah, ini yang era sekarang ini kemandirian itu perlu untuk diupayakan. Lalu yang tadi saya sampaikan awal itu adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, insya Allah saya kira apa yang ketulis 6 aspek ini, insya Allah itu ada di CP. Ya. Apakah kalau di sekolah itu CP Pak ya, nilai dan nilai ketuhanan, nilai sosial ya, terus lalu pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang di perguruan tinggi itu tentu ada yang nilai sikap, terus pengetahuan, lalu keterampilan khusus. Insya Allah ini ada semua. Cuma mestinya suatu saat ini apa yang sudah ketulis rinci di CP-CP itu kalau di rumah-rumah kan ini ada di mana, dan insya Allah terjangkau. Ada ini saya kira. Karena saya membaca secara Sri Inten ini kok menarik, apa namanya, ngenali kata kuncinya ya Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya ini, nah ini Bapak Ibu, upaya pengembangannya ini kan boleh jadi ini dalam bentuk kegiatan intrakurikuler, terus ekstrakurikuler, terus pembangunan budaya di satuan pendidikan, lalu proyek ini penguatan profil Pancasila dan seterusnya ini, profil pelajar Pancasila, dan insya Allah itu sekolah-sekolah itu sudah mengupayakannya secara mantap, dan saya juga kemarin itu membimbing tesis, ambil salah satu topik dengan ini Bapak Ibu. Belum lagi yang ini yang budaya yang ada di satuan pendidikan ini juga perlu untuk dibangun secara mantap dan seterusnya. Ini Bapak Ibu pola pengembangannya sekarang dan seterusnya, dan saya kira ini hal-hal yang positif yang perlu kita dukung dan seterusnya. Lalu yang berikutnya yang secara intens ini apa, profil pelajar Pancasila itu tersentuh juga di program sekolah penggerak ya, yang terdiri dari 5 intervensi. Yang satu adalah penguatan SDM sekolah, terus kedua pembelajaran dengan paradigma baru, terus berikutnya perencanaan berbasis data, terus digitalisasi sekolah, lalu yang ini yang utama juga adalah ada pendampingan konsultatif dan asimetris. Nah ini sesungguhnya kan pihak sekolah dan seterusnya itu juga sudah sangat luar biasa untuk ini ingin mewujudkan ya, melakukan intervensi ya, atau mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan 5 intervensi itu. Ini saya kira ini semua dalam proses untuk diupayakan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 intervensi yang saling yang ini apa, yang terkait dan saling tidak bisa dipisahkan ini menginspirasi saya untuk ini gimana kalau apa namanya, inovasi teknologi pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu ya, kita intervensinya atau tinjauannya dari 5 kawasan teknologi pendidikan. Saya ini Bapak Ibu membaca juga tentang kawasan teknologi pendidikan ini, yang saya ambil yang dari versi AECT 1994, walaupun ada yang dari konsep 2004 itu juga yang arahnya pada creating, using, lalu managing, termasuk yang versi yang berikutnya itu mungkin 2008, bahwa kawasan TP itu facilitating learning dan improving performance. Tapi saya
tertarik yang 1994 ini karena kelihatan ini Bapak apa ranahnya, dan nampaknya 5 ranah itu desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian ini dengan ini apa namanya memperhitungkan atau mendasarkan kepada inovasi-inovasi yang ada di setiap kawasan ini insya Allah itu ini percepatan mewujudkan profil pelajar Pancasila ini akan segera terbentuk. Dan kalau kembali kepada yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, yang dari program sekolah penggerak, ini sesungguhnya itu juga bagian dari inovasi bidang teknologi pendidikan ini Bapak Ibu. Coba yang ini Bapak Ibu tentang ini apa pembelajaran dengan paradigma baru. Ini kan juga bagian dari teknologi pendidikan. Pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter. Atau ini. Dan yang dibidik itu adalah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, terus ini perencanaan berbasis data. Ya, ini juga nggak lepas dari itu. Lalu termasuk digitalisasi sekolah. Ya, ini Bapak Ibu, inilah yang apa namanya? Saya kira umpama itu tidak dikuak atau dikaji secara rinci peran TP, tapi sesungguhnya itu apa yang dilakukan oleh pemerintah ini juga sudah ini apa ini menggunakan ini inovasi-inovasi yang ada di kawasan teknologi pendidikan untuk kepentingan ini Bapak Ibu. Nah, inilah yang menarik itu. Apakah yang terkait dengan desain, terus pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan maupun penilaian. Ini beberapa contoh ini yang saya sampaikan ini Pak. Nah ini untuk yang desain ini itu penyiapan desain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan berbasis teknologi informasi. Ini sebagai contoh ini Bapak Ibu. Saya ini setiap hari itu ketemu dengan topik-topik penelitian dari para mahasiswa itu mengembangkan istilah model pembelajaran ini, terus mengembangkan apa dan ini juga kan nggak lepas dari ini bahwa inginnya itu bagaimana desain pembelajaran yang ditawarkan itu sesuai dengan apa yang pendidik, dan tentu itu terus ada teknologi informasinya. Nah itu terus macam-macam. Ini kan saya kira itu kan lahan emas bagi kita untuk mewujudkan pelajar Pancasila itu. Lalu yang kedua tentang ini pengembangan ini ya, itu mengembangkan berbagai hardware software untuk mendukung memfasilitasi terwujudnya profil pelajar Pancasila pada semua satuan pendidikan. Nah di sini ya beberapa yang sering saya temukan itu ini para mahasiswa membuat program berbasis IT itu berbasis komputer untuk dibuat dengan berbagai modifikasi itu yang harapannya keinginannya itu adalah bagaimana salah satu di antara 6 indikator pelajar Pancasila itu terwujud. Apakah dimensi kreativitasnya, apakah dimensi kritisnya, atau mungkin jiwa gotong royong atau kesalian sosial atau kecerdasan sosial dan seterusnya ini saya menemukan banyak hal itu ya ini, dan saya kira membuka peluang pada panjenengan untuk itu. Lalu yang berikut ini ya pemanfaatan itu memanfaat sarana prasarana pembelajaran baik manual digital untuk memfasilitasi peserta didik dalam belajar. Nah, ini banyak juga tema-tema yang pemanfaatan IT, AI ini dan seterusnya itu Pak. Dan tentu ini perlu apa kita kontekkan dengan bahwa pemanfaatan use ya of the ini media dan seterusnya itu
memang memudahkan peserta didik dalam belajar. Terus dimensi ini pengelolaan berbagai media dan sumber belajar untuk optimalisasi pengembangan potensi peserta didik. Misalnya saja sekarang itu kan sudah banyak program studi atau universitas atau program tinggi yang menggunakan ini LMS itu, Learning Management System, sebagai platform untuk pembelajaran, apakah dengan dengan model ataupun yang lain. Ini kan juga bagian dalam upaya untuk efisiensi, dalam upaya untuk optimalisasi sarana prasarana dan seterusnya untuk kebutuhan ini. Dan saya menemukan banyak kemanfaatan kalau kita itu menggunakan ini IT digital untuk kepentingan itu. Lalu yang terakhir ini terkait dengan ini kawasan penilaian ini, Pak, yaitu melakukan penilaian secara komprehensif dengan menggunakan berbagai teknik sesuai karakter peserta didik dan tujuan pembelajaran atau tujuan penilaian. Ini saya melihat tren sekarang itu kan banyak kepentingan itu, dan bahkan istilah-istilah yang sekarang muncul itu kan ada istilahnya ini Bapak, ini assessment for learning, assessment of learning, assessment to learning atau apa ini. Nah, ini semua adalah dalam rangka bagaimana penilaian-penilaian yang diupayakan itu memang betul-betul sesuai untuk peningkatan mutu pembelajaran atau juga untuk melihat tingkat pencapaian ini materi peserta didik dan seterusnya dan untuk dan yang lainnya. Nah, ini semua merupakan kawasan teknologi pendidikan yang di setiap kawasan itu banyak inovasi-inovasi yang muncul dan seterusnya. Dan saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu inovasi yang ada, karena faktanya di setiap kawasan teknologi pendidikan itu bermacam-macam karya inovasi yang ada dan seterusnya ini. Ya ini. Dan Ibu Bapak itu bisa untuk sekarang ini mengupayakan untuk membuat terobosan-terobosan inovatif dengan mungkin melihat yang sekarang sudah ada, terus dengan modifikasi, dengan tambahan apa atau kekurangan apa, sehingga itu akan menjadi hal yang baru untuk segera mewujudkan pelajar Pancasila itu. Yang terakhir ini Bapak Ibu tentang kesimpulannya, saya nggak boleh banyak-banyak menyampaikan materi, karena kalau kebanyakan nanti tidak membuat panjenengan penasaran. Nah, justru sedikit ini nanti banyak penasaran, terus banyak diskusi-diskusi. Ngaten Pak Kris nggih? Nggih, baik. Nah, kesimpulannya ini nggih, pembinaan SDM berkarakter Indonesia dalam kerangka profil pelajar Indonesia perlu diintensifkan implementasinya. Yang sekarang semua lini mencoba ke sana, seperti tadi saya sampaikan, semua stakeholder ambil peran di sana. Nah, kita yang ada di komunitas ini program dokter S3, ya, program dokter pendidikan atau ilmu pendidikan, ini perlu untuk bareng-bareng berupaya untuk mewujudkan itu, ya ini. Terus salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan inovasi pendidikan dalam berbagai kawasan secara berkelanjutan untuk mendukung keterlaksanaan dan keberhasilan proyek pelajar Pancasila, ya. Dan mungkin belum perlu untuk menyatakan Pak Menterinya besok pensiun berhenti, apakah ini jalan enggak kan gitu. Kalau itu positif baik, kita upayakan. Kalau sekarang itu ada banyak madharatnya, ya monggo untuk di off dan seterusnya. Tapi ya tetap ada solusi tambahan yang bagaimana. Saya kira ini Bapak Ibu, mohon maaf jika ada kurang benar. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang luar biasa, Prof. Baiklah, kita masuk ke sesi diskusi, sharing, tanya jawab dari Bapak Ibu sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, dipersilahkan kepada Bapak Ibu.
diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk sesi yang pertama ini. Tiga orang pertanyaan. Bapak Ibu bisa melakukan raise hand ya di Zoom-nya. Oke, baik. Ada Ibu Mirna. Terima kasih. Dipersilakan kepada Ibu Mirna. Oke, terima kasih Prof. Maaf Ibu, saya pakai 2 akun. Soalnya di laptop kurang bermasalah speakernya. Begini Pak Prof, memang banyak sekali ya ide untuk kita melakukan inovasi, melakukan ide kreatif dalam rangka menyelesaikan penelitian untuk disertasi, untuk tesis, begitu. Kita sudah memilih ini, Prof, dengan mahasiswa, dengan teman-teman, begitu ya, menerapkan teknologi atau melakukan aktivitas apa, ide apa, begitu. Tapi kenyataan di sekolah ini yang kalau saya melihat kurang mendukung kita melaksanakan penelitian sesuai dengan yang direncanakan itu, Prof. Saya memperkenalkan diri dulu ya, Prof. Saya mahasiswa S3 dari UNP, Prof. Nah, jadi kami di Padang itu sekolah-sekolah itu pada umumnya masih kelasnya itu kalau saya melihat masih kurang kondusif begitu. Jadwal itu dari pagi sampai pukul 15 kalau tidak salah masih ada kegiatan belajar, Prof. Sementara situasi kalau sudah di atas jam 11 itu sudah panas. Dan pada umumnya atau masih banyak sekolah yang tidak dilengkapi dengan fasilitas AC di kelasnya. Kipas angin aja belum semua sekolah memilikinya, begitu Prof. Jadi untuk membuat siswa itu nyaman belajar saja kita belum berhasil menciptakan suasana yang nyaman begitu Prof. Bagaimana kita akan melaksanakan kegiatan gitu. Jadi saya kebetulan mengajar di UNP, Prof. Jadi mahasiswa itu cenderung tidak bisa melaksanakan penelitiannya itu sesuai dengan yang direncanakan karena kelas kurang kondusif. Nah, saya pernah observasi, Prof, mengikuti mahasiswa S1 yang sedang penelitian, juga PL begitu. 1 JP itu habis waktu untuk mempersiapkan kelas begitu. Masih ada juga yang tidur, ditegur yang ini, yang sana lagi begitu, Prof. Sampai saya menyarankan untuk mempersilahkan sajalah anak-anak yang memang mengantuk gitu. Lalu nanti ada berapa orang yang mau belajar ya mungkin itu saja yang kita fasilitasi karena begitu suasana kelas itu, Prof, gitu. Jadi bagaimana ya, Prof, kita bisa melaksanakan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita rencanakan dengan kondisi yang seperti itu, begitu, Prof. Teknologinya teknologi apa lagi ya, Prof, gitu. Ya, mungkin itu Bu Elsa. Baik, terima kasih kepada Ibu Mirna dari UNP. Gimana Prof Hani, kita langsung sharing diskusi, apa langsung aja ya Prof? Biar tuntas gitu ya, satu pertanyaan. Ya, saya kira setuju itu Ibu, biar Ya baik, terima kasih Prof. Ya, baik. Saya coba menjawab Ibu Mirna itu. Memang apa yang Ibu sampaikan itu realnya demikian, ya tidak apa namanya. Saya kadang-kadang juga antara yang dilaporkan dengan kondisi real itu kontra ini Bu. Dan hasil pengamatan Ibu lah yang real ke sana itu. Ya, seperti ini. Nah, kalau mungkin Ibu ingin mohon maaf itu melakukan penelitian terus objeknya anak ini dan seterusnya, saya kira Ibu perlu ini apa namanya mengawalinya itu dengan sungguh-sungguh serius mengkondisikan sekolah dan anak-anak sesuai dengan yang Ibu harapkan kan itu. Tanpa ada upaya dari Ibu secara 100% terus mungkin minta bantuan guru yang
Sinyal hilang ya, Pak. Sinyal beliau kayaknya. Nggak kedengaran ya suaranya. Iya Bu Mirna, mohon maaf mungkin jaringan Prof Ani kayaknya ya. Ya, sepertinya jaringan Prof Anik lagi gangguan ya. Iya, betul. Ini mohon maaf sekali, lampu saya meninggal. Iya, iya. Iya, Prof. Oke. Mudah-mudahan ini nanti segera ini lampunya segera nyala. Jadi memang ini Bu, kondisi gitulah. Jadi kalau Ibu ingin menggunakan kelas sekolah ini sesuai yang Ibu harapkan, ya monggo sejak awal jenengan tata ya. Boleh minta bantuan dari guru dan sebagainya, apakah apa yang bantuan-bantuan yang diinginkan yang diberikan ke guru itu cocok atau enggak. Kalau enggak kan susah. Nah, kalau itu enggak bisa ya mungkin bisa ganti sekolah lain, tapi resikonya ya topiknya harus berubah dan seterusnya. Saya dulu ketika penelitian di S3 itu juga ini wah lah kok gini, mesti harus ada trik-trik khusus agar yang kita inginkan demikian, dan itu nanti terus menjadi bahan untuk dicatat di keterbatasan dan seterusnya itu. Ini seperti ini. Karena kalau itu tadi yang Ibu laporkan terus nggak sama dengan kondisi realnya akan sayang sekali. Ya seperti ini. Saya kira ini Ibu memang ya itulah realitanya. Ini sampai sekarang katanya itu apa-apa diupload oleh oleh sekolah atau guru terus dikirim ke ruang-ruang guru bahwa ini sudah oke dan seterusnya. Ini kan ketemunya nanti bahasa fiktif karena kan mesti dia akan memberikan cuplikan-cuplikan yang baik, padahal belum tentu bahwa yang direkam ini kondisi real dan seterusnya. Nah, ini yang kadang-kadang menjebak kita ya seperti itu. Dan ini tentu kalau nggak lepas dari bahwa menteri kita kan menteri yang berbasis digital, sehingga apa-apa wah dikirim wah ini berhasil, padahal kalau terus jenengan melakukan penelitian tadi ketemunya seperti itu Ibu, ya toh? Ini yang kita harus betul-betul cermat dan seterusnya. Gitu Bu Mirna nggih yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun nggih. Terima kasih Prof. Nggih. Bu Elsa, kalau Bu Terima Mirna kasih. sudah dilanjut ke Ibu yang lain atau Bapak yang lain. Bu Reni Iya, mungkin. udah. Nggih. Ya, Prof. Udah ada 2 pertanyaan ini lagi. Siap, nggih. Ibu Reni tadi yang kedua ya. Dipersilakan kepada Ibu Reni. Nama dan kampusnya ya, Bu. Dari Baik, terima mana? kasih Ibu Elsa, mohon maaf. Izin perkenalkan Bapak Ibu beserta Prof yang saya hormati, nama saya Reni, mahasiswa S3 dari Untirta. Izin bertanya Prof mengenai tema kita kan ini luar biasa ya, mengenai inovasi teknologi pendidikan untuk profil pelajar Pancasila. Nah, ketika kita lihat di tempat tinggal saya khususnya di SD gitu ya, memang kan guru sekarang kan istilahnya kita diwajibkan harus sudah bisa menguasai iptek gitu ya, komputer ataupun dan sebagainya. Nah, ketika kita melihat profil Pancasila di situ gurunya di tempat SD tinggal saya itu banyak yang belum bisa atau menguasai laptop, kemudian juga masih pembelajaran di kelas masih menggunakan konvensional hanya dengan terkadang sumber buku saja seperti itu. Itu bagaimana ketika kita menghadapi situasi seperti itu, sangat menyayangkan ketika
SD tersebut sudah menjadi julukan sekolah penggerak seperti itu, Prof. Apakah ada kegagalan seorang pemimpin kepala sekolah yang kemungkinan tidak menganjurkan ke guru-gurunya untuk mempelajari IT, minimal ya laptop untuk belajar di kelas seperti itu, Prof. Kemudian juga karena untuk menciptakan ruang lingkup di kelas yang inovasi, seperti katakan Prof tadi, filosofi Ki Hajar Dewantara bebas gitu ya, tapi memang guru tersebut banyak yang tidak melakukan hal yang seperti itu. Apakah memang di sisi lain guru tersebut belum paham dengan kurikulum Merdeka Belajar, hanya mendengar istilahnya namun tidak mempelajari harusnya seperti apa? Mohon arahan dan bimbingan memberikan informasi dari Prof. Terima kasih, cukup sekian. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ini apa nih? Monggo Ibu aja. Mohon maaf, nggih. Bu Elsa, monggo nggih. Ya, Prof, langsung saja, Prof. Oke saja, nggih, Ya. mohon maaf, nggih. Yang dikemukakan oleh Bu Reni ini dua hal. Ini menarik memang. Yang satu itu ada tren kepala sekolah atau pejabat sekarang ini mesti ingin mencari aman, sehingga ini modifikasi atau apalah namanya ini mesti yang baik-baik yang ditampilkan. Sementara yang Ibu temukan itu masih banyak guru yang tidak ini mampu untuk apa ya, ini apa, ngetik dengan komputer atau menggunakan komputer aja nggak bisa. Nah, apalagi melakukan apa ya, pembelajaran yang berbasis digital ini kan menjadi aneh. Termasuk yang kadang-kadang dalam perspektif saya ini Bu, karena basicnya itu adalah kebijakan terus ngejar-ngejar waktu, maka ini yang terjadi, yang mungkin yang bersangkutan itu belum tahu persis apa itu Merdeka Belajar, terus pokoknya yus yang sesuai panduan yang saya pelajari begini, ya kita upayakan ini. Nah, yang terjadi apa di kelas-kelas ini ya akhirnya orang tua sama anak-anak itu dapat dibuat bingung, ini merdeka tapi kok seperti ini dan seterusnya, yang mungkin tidak seperti yang diinginkan konsepnya dari Ki Hajar Dewantara dan seterusnya, dan itulah yang terjadi selama ini. Nah, terus langkah baiknya yang bagaimana? Ya kalau saya mestinya guru dan pejabat yang terkait ini mesti harus berani mengungkapkan apa yang sebenarnya. Justru dengan mengungkapkan yang sebenarnya itu, pekerjaan atau proyek-proyek yang ada itu atau kebijakan yang ada itu tidak dengan model ngejar target, ngejar tayangan, tetapi akan bekerja atau akan melakukan sesuatu sesuai dengan yang dimaui kemampuan dari guru-guru itu sendiri. Ya, karena dari sekolah mengatakan oke, dari mana oke, maka nggak salah kalau yang dari Jakarta itu ya harus lanjut dan seterusnya, terus tidak pernah melihat kondisi realnya itu memang belum siap dan seterusnya. Ya, seperti itu. Ini Bu Elsa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bagaimana Ibu Reni dari Untirta? Baik, terima kasih Prof atas Nggih. informasinya. Nggih, terima kasih. Nggih. Terima kasih, Bu Reni. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Sutrisno Sudama. Dipersilakan, Pak. Ya, mohon izin off-cam sedang dalam perjalanan. Ya. Nggih, monggo, Baik, Pak. perkenalkan nama saya Sutrisno dari mahasiswa S3 dari Universitas Bengkulu. Ini teman sekelasnya Mbak Elsa ini, Prof. Nggih. Sebelumnya terima kasih. Ini menarik ya. Jadi saya juga dari awal itu berkeinginan untuk mengembangkan penelitian disertasi tentang P5 atau profil pelajar Pancasila berkenaan dengan pengembangan atau inovasi teknologi pendidikan. Kebetulan saya juga mendapatkan amanah sebagai fasilitator sekolah penggerak, Prof. Jadi kalau saya melihat di lapangan itu para guru terkait dengan P5 ini cenderung pada produk gitu ya. Jadi ketika sekolah menerapkan tema kewirausahaan, itu lebih fokus pada produk-produk kewirausahaan yang ditonjolkan pada saat gelar karya.
Begitu juga tema-tema yang lain. Ketika sekolah mengambil tema suara demokrasi, itu lebih pada praktek-praktek demokrasi di lingkup sekolah tentang pemilihan ketua OSIS dan lain-lain gitu. Tapi kemudian nilai-nilai karakter yang diinginkan sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu justru kurang muncul dan kurang terukur ya. Idealnya kan ketika sekolah mengembangkan tema kewirausahaan itu muncul nalar kritis ya, muncul kebinekaan dan lain-lain gitu ya. Tapi justru itu kurang terukur gitu ya, kurang muncul. Yang lebih menonjol itu justru produknya. Memang luar biasa produk yang dihasilkan dari karya anak-anak gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah inovasi teknologi pendidikan seperti apa yang kemudian bisa kita kembangkan ya, agar kemudian nilai-nilai karakter pada dimensi profil pelajar Pancasila ini lebih menonjol. Karena sebenarnya kan intinya itu, ini luar biasa ketika memang P5 ini benar-benar bisa merubah ya, bisa meningkatkan karakter pada siswa-siswi kita gitu ya. Mungkin mohon masukannya Prof. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutrisno. Persilakan kepada Alfamani. Oke, baik. Nggih. Pak Sutrisno, makasih Pak pencermatan panjenengan, dan jenengan ada di dalam proyek profil pelajar Pancasila, luar biasa Bapak. Walaupun demikian Bapak juga masih ini menyisakan banyak permasalahan, yang salah satunya adalah ini satu sisi hasilnya luar biasa, tetapi dalam proses itu ini terabaikan. Ini yang menurut saya yang mungkin perlu dicermati, atau mungkin mohon maaf ini Pak ya, ditambahkan atau diluangkan waktunya, atau apa itu pada ini Pak, bagaimana kita ini hasil tetap kita perhatikan serius, tapi yang proses itu Pak yang harus kita upayakan. Yang salah satunya mungkin Bapak bisa mengembangkan instrumen indikator dari proses itu. Contoh tadi itu model gotong royong, gimana berpikir kritis, kreatif dalam proses menghasilkan hasil-hasil ini dan seterusnya itu. Nah, mungkin terus yang ini menurut saya dilanjut adalah ini tetap membuat atau melakukan rekaman prosesnya itu, terus juga dikontraskan atau disandingkan dengan ini indikator dari instrumen proses itu. Nah, dari situ insya Allah itu nanti akan ada ini Pak, semacam penyertaan hasil gini, harapannya itu nanti proses dan seterusnya ini seperti ini. Nah, dengan memperhatikan proses, insya Allah tidak sekedar hasil yang dapat, tetapi juga di hasil yang demikian itu karena prosesnya ini dan seterusnya. Nah, mungkin Bapak bisa menemukan hasil yang demikian, terus perilakunya ini dan sebelum. Nah, mungkin sekarang ini mohon maaf belum menyertakan instrumen tentang prosesnya, dan juga mungkin ini hasil kajian dari proses yang mungkin terungkap dari video atau rekaman itu. Saya kira kalau rekamannya ada, terus instrumen indikator itu ada, saya kira itu nanti akan ini Pak, yang belum diungkap itu insya Allah akan terjangkau dan seterusnya. Saya kira ini Pak Sutrisno sudah mah. Matur suwun Prof. Berarti fokus pada instrumen karakter ya. Iya Bapak. Prosesnya Prosesnya itu. itu. Matur suwun Prof. Siap. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Sutrisno. Kita masuk ke ini ya Prof, pertanyaan yang ada di chat dari Bapak M. Jais, saya izin bacakan. Izin bertanya Prof, apa rumusan sederhana profil pelajar Pancasila itu? Begitu Prof. Oke, menurut saya itu profil rumusan sederhana dari profil Pancasila itu adalah anak-anak Indonesia ini dalam
kesehariannya itu mengamalkan 5 sila Pancasila itu, ya, mengamalkan 5 Pancasila itu. Saya kira itu terjangkau. Cuma namanya ini pengambil kebijakan itu kan, wah nggak semudah itu. Ya, mana yang ditonjolkan? Nah, sekarang ini contoh ketakwaan ini jelas sampai berakhlak mulia. Terus bineka global, terus kemudian kemandirian, terus kemudian kreatif inovatif, terus yang satunya itu itulah itu ya ini. Ya, saya kira simpelnya seperti itu, Ibu. Cuma kan tidak semudah itu, sehingga terus dibuatlah 6 aspek yang melingkupi dari pelajar Pancasila itu. Saya kira itu Bu Elsa. Baik, terima kasih Prof. Ani. Terima kasih atas pertanyaannya Pak M. Jais. Ya, ini Baik, Bu Hermi siapa? iya, iya Prof. Ini Bu Ya. Hermi, teman sekelas saya juga ini, Prof. Oh, nggih, monggo Bu Hermi. Teman kelas saya luar biasa sekali. Baik, silakan Ibu Hermi. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, di beberapa minggu yang lalu juga kita di program S3 juga membahas ini ya, Prof, tentang kurikulum merdeka. Saya ingin menanyakan karena saya agak sedikit tertarik terkait dengan masalah perundungannya ya, Prof. Karena background saya juga di bidang konseling gitu. Dan saya kemarin juga ada pengabdian di lembaga lapas anak. Itu rata-rata yang melakukan perundungan dan sampai ada 2 korban itu masih usia sekolah gitu, Prof. Nah, yang saya tanyakan untuk ruang atau bagian kurikulum Merdeka Belajar yang khusus membahas tema perundungan ini, apakah itu memang sudah ada pengembangannya kepada orang tua gitu, Prof? Saya itu ingin memfokuskannya ke sana gitu. Karena saya lihat kalau kita di Sumatera, khususnya kami di Bengkulu, itu salah satu faktor penyebabnya karena orang tua pada umumnya kesibukannya bukan hanya di kantor, Prof, tapi di kebun gitu, kemudian berdagang dari pagi sampai sore. Nah, ini agak kesulitan sebenarnya untuk membangun komunikasi yang lebih intens dengan orang tua. Nah, itu yang ingin saya kembangkan sebenarnya. Dan saya masih kebingungan bentuknya dalam bentuk apa kira-kira itu bagusnya, Prof. Itu saja mungkin, terima kasih. Mbak Elsa, saya kembalikan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu Hermi. Baik, Prof. Persilakan, Prof. Baik, inilah tadi saya mengawali ini tadi tentang Merdeka Belajar, bahwa semua stakeholder pemangku kepentingan, guru, terus orang tua, terus institusi pendidikan, warga masyarakat dan seterusnya itu perlu untuk bahu-membahu. Ya, ini kan untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, terus apa yang tadi disampaikan oleh Bu Hermi Pasmawati, memang kendalanya itu masih tampak sekali. Jadi seringkali terjadi ada miskomunikasi atau belum ada jalinan komunikasi yang kuat antara mungkin sekolah dengan orang tua dan seterusnya ini. Memang sudah ada yang namanya sekarang itu namanya komite sekolah atau apa. Tetapi saya kira yang perlu diintensifkan lagi itu adalah jalinan komunikasi yang ini berbasis kebutuhan dari peserta didik. Saya telah menemukan, saya pernah ini Bapak Ibu menemukan dan mengalami itu ini pola komunikasi antara orang tua dengan sekolah ketika saat itu anak saya ini bersekolah di SD Muhammadiyah Sapen di Yogyakarta. Jadi setiap bulan guru itu diselenggarakan pengajian. Lah setelah pengajian itulah ada namanya wahana konsultasi. Ya ini. Lah dari dari hasil pertemuan itu guru menyampaikan informasi, terus mungkin
orang tua kalau mungkin ada hal-hal yang nggak nyaman dan disampaikan, insya Allah itu masalah-masalah anak itu terwujudkan Bu Bapak Ibu. Dan dan ini pun cucu saya itu sekolah di SD yang sama, orang tuanya atau anak saya atau mantu itu juga dia diundang atau ada kegiatan yang seperti itu. Itu namanya pertemuan konsultasi atau apa ini. Inilah yang bisa itu diupayakan itu. Dan kalau Ibu ingin melakukan penelitian yang apakah kualitatif atau kuantitatif, coba aja Ibu mencari ke ini kegiatan yang sebenarnya best practices yang terjadi di sekolah mana, dan itu bisa Ibu angkat untuk studi di awal, terus Ibu ingin mengembangkan model-model yang lainnya dan seterusnya itu. Saya kira itu Bu salah satu jawaban saya. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Anik. Gimana Bu Hermi? Bukan menyanggah apa gimana ya, Prof? Yang mau saya kembangkan ini, kondisinya memang kalangan menengah ke bawah gitu, Prof. Yang maksudnya kondisi keluarga yang memang berada dalam kesibukan tadi, berkebun dan berdagang. Kalau kita yang sudah menengah ke atas, kadang-kadang memang ada ya, Prof, gitu. Nah, ini yang saya kesulitan itu seperti apa nih saya mengembangkan supaya bisa. Iya. Mungkin ambil lagi aja Bu yang mungkin orang tua tidak datang ke rumah, tetapi mungkin guru itu yang mendatangi ke rumah, sehingga info-info atau apa yang dari sekolah itu bisa segera terwujud dan seterusnya. Memang ini Bu, orang keluarga-keluarga yang menengah ke bawah itu kan sangat mungkin kesadaran pendidikannya rendah atau pemahaman tentang pendidikan juga rendah. Kalau kita itu terus tidak istilahnya yang proaktif, kan sayang sekali. Nah, itu dulu ketika saya itu sekolah SD dan saya dari ini desa yang ini istilah kategori miskin lah. Itu ada anak yang orang tuanya mengatakan gini, anak saya kok setiap kali distrap, diberi hukuman dan seterusnya. Nah, kalau demikian anak saya nggak nyaman dalam hidup, anak itu saya saya tarik aja, nggak usah sekolah. Kalau sudah ada keputusan seperti itu, siapa yang rugi, Bu? Gitu? Nah, inilah yang mungkin kita mencoba untuk mencari atau berikhtiar bagaimana informasi, terus apa yang diinginkan oleh keluarga ini kita tangkap, terus kita memberikan solusi dan seterusnya. Jadi tidak artinya meminta orang tuanya itu datang atau datang, tetapi kita mencoba itu. Memang resikonya ya beda lah dengan yang ini kan. Saya kira ini Bu Hermi, makasih. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Mbak Elsa. Terima kasih Bu Hermi. Prof, ini banyak pertanyaan juga ini Prof, tapi gimana Prof, nanti sampai jam berapa bisa kita? Ya monggo aja, atau mungkin tiga pertanyaan saya jawab. Pertanyaan lagi ya? Nggih, monggo. Oke, ini ada forum satu yang luar biasa, monggo saya tunggu nggih. Banyak yang antusias, Prof. Nggih, monggo Ibu nggih. Baik, dipersilakan kepada Bapak Riswanto. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riswanto. Saya mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan UNY. Begini Prof. Saya melihat ketika masa pandemi terjadi, perkembangan teknologi itu sangat luar biasa. Dan ini berdampak pada lompatan teknologi dalam dunia pendidikan. Nah, bagi kami di daerah, ini kemudian juga memicu adanya polarisasi dalam mengikuti lompatan teknologi itu. Apalagi dalam kurikulum Merdeka ini, Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar, banyak teknologi-teknologi yang disematkan dalam proses pelaksanaannya. Lompatan teknologi ini, saya katakan tadi, menyebabkan polarisasi. Kenapa? Karena kemudian di tempat, ya mohon maaf, saya mengajar di SMP 1 Atap. Ya,
SMP 1 atap. Nah, ada yang bersemangat untuk mengikuti lompatan teknologi ini, perubahan penggunaan teknologi dalam mengajar, dalam pembelajaran, ada yang kurang bersemangat. Padahal menurut saya, merdeka belajar, merdeka mengajar itu bisa tercapai kalau kita sama-sama mau berubah untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya. Nah, pemerintah bukan tidak memberikan semacam tindakan nyata untuk mengikuti perkembangan tadi. Pemerintah juga mendukung. Ada bantuan-bantuan. Bahkan di sekolah-sekolah terpencil ada bantuan Chromebook untuk SMP 15 buah misalnya. Ada bantuan tablet untuk mendukung tadi itu, lompatan teknologi tadi itu. Tapi karena ada semacam mindset yang kemudian menyebabkan polarisasi tadi. Ada yang mendukung, ada yang tidak terlalu bersemangat mengikuti itu. Nah, pertanyaan saya kira-kira bagaimana trik atau tips ya bagi kami untuk memotivasi kelompok yang agak kurang mau mengikuti perkembangan teknologi untuk proses pembelajaran ini atau untuk mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih Pak Rismanto. Oh, Iya, iya. lagi. Oke, monggo. Ini masih siapa lagi? Saya juga sedang membaca ini, nggih, monggo. Oh, Pak Riswanto tadi Prof yang bertanya. Sama siapa yang Bu siapa tadi? Nggak jadi. Pak Riswanto atau Pak Riswanto saya jawab, terus saya tak nyoba jawab yang ada di chatting itu, Bu. Halo Bu Elsa. Iya Pak, iya Prof. Nggih, Oh, nggih. langsung dibacakan yang chatting. Ya, yes. Oke, saya tak ke Pak Riswanto. Jadi memang ini Pak, seperti saya sampaikan bahwa agar Merdeka Belajar ini lancar sukses, dukungan semua pihak itu diperlukan. Tapi kalau ada sekelompok masyarakat yang kurang mendukung, ya agak susah untuk bisa terwujudnya Merdeka Belajar, apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Riswanto sebagai contoh mungkin ini kondisi sosial ekonomi orang tua yang masih minimal, terus kesadaran terhadap pendidikan anak-anaknya kurang memadai dan seterusnya itu. Ini sampai saya sangat sepakat setuju kalau kita upayakan dan kita minta kesadaran pada mereka untuk membantu dalam memajukan pendidikan. Kenapa? Karena pendidikan adalah konsepnya adalah pendidikan adalah investasi peradaban masa depan ya. Karena tanpa itu saya kira itu tidak bisa terlaksana dan baik ya, seperti itu. Gitu Pak Riswanto. Dan untuk diskusi menarik berikutnya ya boleh Pak Riswanto nanti ketemu ke ruang saya untuk diskusi lebih jauh. Baik Prof, terima kasih Prof. Oke, baik. Ini ada di chat. Monggo Bu Elsa dengan dari mana? Dari Ibu Megawati Prof. Pertanyaannya. Ya. Izin bertanya Prof, bisa diberikan gambaran umum untuk penilaian di awal pembelajaran, proses, dan di akhir, agar pembelajaran yang dilakukan dari awal hingga akhir betul-betul dapat berpihak pada siswa. Gitu, Prof. Ya, bagus. Untuk penilaian di awal pembelajaran, proses, dan di akhir, agar pembelajaran yang dilakukan di awal hingga akhir betul-betul berpihak pada siswa. Baik. Ya, memang idealnya pembelajaran yang baik adalah pembelajaran diawali dengan need assessment, analisis kebutuhan atau melihat kebutuhan dari peserta didik. Dan untuk tahu kebutuhan peserta didik ini kan boleh dengan tanya-tanya. Nah, dari tanya-tanya yang disampaikan peserta didik itu sesungguhnya pembelajaran sudah berpihak pada anak itu, ya, daripada pembelajaran tanpa babi bu langsung guru mengajar sesuai dengan selera guru. Tapi dengan ini bertanya lebih dahulu Pak anak butuh apa, terus dijawab dan seterusnya, termasuk
mengantarkannya dalam proses itu menyenangkan peserta didik sampai kepada di akhirnya itu apa yang diketahui peserta didik terungkap, itu kan sudah sama dengan bahwa pembelajaran itu berpihak kepada peserta didik. Lain kalau pembelajaran itu semuanya itu pokoknya ditata oleh guru sendiri dan seterusnya. Itu Bu Elsa yang bisa saya sampaikan itu ya sekilas itu. Baik, terima kasih, Prof. Oke. Pertanyaan kedua, kita langsung ke pertanyaan keduanya ya, Oh Prof. iya boleh. Dari Bapak Algrin Hayadi dari Universitas Oke, Bengkulu. ya. Pertanyaannya, apakah bisa diberikan beberapa ide inovatif dan kreatif yang dapat diterapkan seperti pengembangan aplikasi edukasi yang berbasis nilai-nilai Pancasila di era Merdeka Belajar sekarang ini? Baik, saya coba jawab Ibu untuk pertanyaan Pak Algrin Hayati. Algrin ya Hayati. Hayati ya, Algrin Hayati. Di Hayadi itu. Oke. Pengembangan aplikasi edukasi yang berbasis nilai-nilai sila Pancasila di era merdeka. Saya kira itu bisa saja ini mungkin kita teringat dulu di tahun 80-an itu ada namanya simulasi Pancasila atau apa. Nah itu kan mungkin sekarang ini yang simulasi-simulasi itu dikemas, diupayakan, tapi ya tetap basicnya juga mata pelajaran, saya kira itu jauh lebih baik. Sehingga kalau misalkan di sekolah dasar itu kan model-model tematik tentang problem yang ada di masyarakat yang menyentuh 6 aspek pelajaran Pancasila itu kan bisa diupayakan ke sana itu. Nah memang butuh ada semacam kreativitas dari pihak pengambil kebijakan, pejabat, atau dari kreativitas guru itu sendiri kan itu. Saya kira dengan ada aplikasi-aplikasi itu, ya saya kira ini Bapak anak itu akan ini fokus perilakunya itu nanti akan meniru 6 aspek yang ada di pelajaran Pancasila itu saya kira. Cuma kemasannya mungkin aplikasi yang computerized atau apa kan yang digital dan seterusnya. Saya kira ini konsepnya kemarin kan simulasi itu kan wah macam-macam itu ya ini. Sebagaimana saya dulu ketika program KKN itu kan ada model yang seperti itu ya, masyarakat juga ya sedikit tahulah tentang mungkin saat itu kan tentang lingkungan hidup terus Pancasila dan seterusnya. Saya kira ini Bu Elsa. Baik, Prof. Lanjut, ada pertanyaan dari Bu Diana. Ya, Bu Diana. Bagaimana pemerintah dan institusi pendidikan dapat mendukung pengembangan serta implementasi inovasi teknologi pendidikan yang berfokus pada pemahaman dan praktik nilai-nilai Pancasila di era kurikulum Merdeka Belajar? Oke, baik, saya juga jawab, Bu. Penelitian yang kita lakukan itu kan bingkainya itu kan TKN itu Bu ya. TKN itu kan apa tingkat penerapan teknologi mulai 1 sampai 9 ya toh ini. Lah monggo Ibu mau pilih yang mana dan itu dibuktikan dengan dukungan rekomendasi dari ini, saya kira nanti pemerintah itu mesti akan mencoba untuk merealisasikannya daripada mungkin hasil penelitian yang tidak ada dukungan yang sifatnya itu eligible-nya itu memadai. Ini sebenarnya saya sekarang itu luar biasa ini terobosan dari pemerintah bahwa penelitian itu terlingkupi atau ada indikasinya itu tentang TKN itu, dan dari situlah sebagai bentuk bukti bahwa yang kita lakukan itu memang memenuhi kriteria untuk diimplementasikan dan seterusnya itu. Saya kira ini Bu Elsa, makasih. Baik, Prof. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya, Prof? Ya, monggo. Lagi pertanyaan terakhir. Dari siapa, Bu? Dari Bapak M. Nasir Mara. Oke, Pak M. Nasir Mara. Iya. Mohon Prof. Ani memberikan tips berkaitan dengan tren penelitian pendidikan. Oke, saya juga jawab Pak. Tren penelitian pendidikan per prodi, per universitas
PT itu beda-beda, Pak. Ya ini. Contoh yang di kami itu kan arahnya itu ya sekarang itu lebih pada ini Bapak apa pendidikan karakter terus dan seterusnya itu. Dan saya kira di PT di prodi lain, di PT lain, di prodi yang sama di PT lain itu kan juga beda. Ini sampai saya sangat setuju sepakat kalau ini mohon maaf ini juga saling memberi masukan. Mari kita rumuskan rumuskan visi keilmuan dan dari visi itulah nanti kita kembangkan topik-topik penelitiannya dan topik-topik penelitian kalau boleh itu ya ada masa berlakunya itu sehingga di tahun ini menarik terus nanti diganti di tahun berikutnya dan seterusnya itu. Ini yang apa namanya yang bisa saya sampaikan hal ini dengan harapan agar ini Renstra atau kalau di kami dulu itu namanya RIP, Rencana Induk Penelitian itu terwujud. Syukur kalau tema-tema penelitian itu ada payungnya dan itu miliknya para dosen prodi itu sehingga juga ada saling bantu-membantu dan seterusnya terkait dengan pengembangan keilmuan prodi itu. Saya kira itu Bu Elsa. Terima kasih, Prof. Oke. Kita cukupkan ya, Prof? Oke, monggo Ibu. Sudah jam Oke. 10.30. Monggo, makasih. Ya, dan setengah 11. Ya, makasih Prof. Oke, makasih. Terima Semuanya kasih, ini Pak Prof. KM Nasir. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Prof. Ani atas materi yang luar biasa. Begitu antusias. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Dapat saya simpulkan, kita simpulkan webinar kita pada hari ini. Penyiapan SDM berkarakter Indonesia merupakan usaha serius dan strategis menuju perwujudan Indonesia Emas 2045, dan salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melakukan inovasi teknologi pendidikan dalam berbagai kawasannya secara berkelanjutan untuk mendukung keterlaksanaan dan keberhasilan proyek profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Ini saya sampaikan ya Prof ya, ada saran dari peserta bahwasanya berharap ada lagi webinar selanjutnya Prof tentang digitalisasi di sekolah. Semoga PPSDP bisa mewujudkan webinar series ini ke depannya. Terima kasih kepada Prof Anik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dulu Mbak Elsa. Foto bersama dulu Mbak Elsa. Terima kasih Bapak Ibu. Foto dulu Mbak Elsa. Foto. Bersama Mbak Elsa. Izin kita foto dulu ya Prof. Ya, siap. Ini yang layar pertama. Siap-siap. Bapak Ibu senyum aja dulu karena tidak tahu ya ada di room pertama. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Tunggu Mbak Elsa, ulang dulu Mbak. Oh? Ulang. Ya? Yuk, silakan Mbak Elsa. Oh, Isa yang ngambil? Apa Mbak Seren? Isa ya? Mbak Elsa aja. Oke, siap. Tunggu. 1, 2, 3. Tunggu, ini layar pertama. Layar kedua lagi. Layar kedua. Bentar. 1, 2. Oh, layar keduanya banyak ini on off cam. 1, 2, 3. Baik. Wah, satu lagi sebentar, Prof. Ini layar ketiga.